Shalom, sekali lagi shalom, adik-adik sekolah minggu, remaja, dan rekan-rekan pemuda Jemaat Silo Nekatan 1. Hari ini, tepatnya di tanggal 20 Mei 2020, kita akan beribadah bersama. Oleh sebab itu, sebelumnya, mari kita minta tuntunan Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu, dan adik-adik remaja, semua duduk tenang, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk napas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami anak-anak-Mu. Di jam saat ini, di malam ini Tuhan, kami akan memulai persekutuan kami, ibadah kami. Oleh sebab itu mari Tuhan Engkau memberkati, dan biarlah ibadah pada malam hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari sambil bertepuk tangan dan sambil sukacita, mari kita angkat pujian yang mengatakan, satukanlah hati kami. Sambil bersukacita dan bertepuk tangan, kita angkat pujian, satukanlah hati kami. Baik, adik-adik dan rekan-rekan pemuda, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Dengan Alkitab yang terbuka, mari kita minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan Alkitab yang terbuka Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda-pemudi Silo siap untuk membaca
dan merenungkan akan sabda-Mu. Oleh sebab itu, berfirman-Lah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Matius 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20 di bawah perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang tidak saja membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi kita mampu melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan untuk menghantar renungan kita pada malam hari ini. Adik-adik dan rekan-rekan pemuda, pernahkah kita mendapat sebuah amanat atau tugas? Pernahkah kita mendapat sebuah amanat atau tugas? Misalnya, amanat dari orang tua untuk melanjutkan usaha keluarga, atau amanat untuk melanjutkan kuliah ke universitas tertentu atau sekolah tertentu, atau amanat untuk jaga adik ketika orang tua pergi, atau amanat untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Adik-adik dan rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, dan apa yang kita lakukan ketika menerima amanat tersebut? Yang pastinya, walau hati agak sedikit terbeban, namun pasti kita akan mengerjakan amanat tersebut. Nah, berbicara mengenai amanat, apa itu amanat? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanat itu merupakan sebuah pesan atau perintah yang keberadaannya melebihi permintaan. Amanat merupakan sebuah pesan atau perintah yang keberadaannya lebih dari permintaan. Atau amanat juga biasa disebut atau amanat merupakan sesuatu yang harus untuk kita kerjakan atau kita laksanakan. Itu arti dari amanat itu sendiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan pemuda, jemaat Silo, pada pembacaan kita pada malam hari ini, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mengumpulkan murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mengumpulkan murid-muridnya untuk memberikan sebuah amanat atau tugas. Amanat inilah yang kemudian disebut atau dikenal dengan amanat agung. Jadi adik-adik jangan heran kalau pembacaan kita malam hari ini yang terambil dari Matius 28 ayat 16 hingga ayat 20 ini selalu dikenal dengan amanat agung. Adik-adik dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, amanat agung dalam bacaan kita pada malam hari ini terkandung 3 makna yang saling berkaitan. Terkandung 3 makna yang saling berkaitan. Makna yang pertama yang terkandung dalam bacaan ini ialah pergilah dan jadikanlah murid. Pergilah dan jadikanlah murid. Itu terambil dari ayatnya yang ke-19. Tugas menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus adalah amanat atau
yang Yesus amanatkan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Dan ini merupakan tugas dari murid-murid yang telah menjadi pengikut Kristus. Yang kedua ialah baptisan. Itu terdapat pula dalam ayatnya yang ke-19. Kristus sebelum ia naik ke surga, ia mengamanatkan untuk membaptis siapapun yang mau menjadi pengikut Kristus. Murid-murid Kristus harus membaptis siapapun yang mau menjadi pengikut Kristus. Karena baptisan itu sendiri berarti tanda atau materai kalau kita sudah bagian dari kerajaan Allah. Baptisan adalah tanda atau materai bahwa kita telah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Jadi siapapun yang mau menjadi pengikut Kristus, ia harus dibaptis. Oleh sebab itu adik-adik, jangan heran ketika kita masih kecil dulu, orang tua membawa kita untuk dibaptis agar kita dapat menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Poin yang ketiga atau makna yang ketiga yang Yesus amanatkan untuk murid-muridnya ialah ajaran. Ajaran terdapat dalam ayatnya yang ke-20, yakni melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amanat ini Yesus perintahkan untuk murid-muridnya dan untuk siapapun yang menjadi pengikut Kristus agar dapat melakukan apa yang telah Yesus perintahkan kepada mereka. Rekan-rekan pemuda dan adik-adik par yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, amanat ini berlaku turun-temurun. Dari 2000 tahun yang lalu, yakni para murid, para penginjil, kakek nenek kita, orang tua kita, bahkan berlaku pula sampai saat ini. Jadi, jangan pernah ada di dalam benak kita katakan bahwa tugas penginjilan atau ketiga amanat itu bukan tugas kita. Tetapi tugas itu adalah tugas kita. Bukan saja orang tua, bukan saja pendeta, bukan saja majelis, kakak-kakak guru sekolah minggu, atau badan pengurus pemuda. Tetapi kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita sebagai anak-anak remaja, kita sebagai anak-anak sekolah minggu pun mendapat bagian dari tugas atau 3 makna dari amanat agung itu. Nah, pertanyaan buat kita semua, bagaimana cara untuk kita melaksanakan amanat tersebut? Apakah kita harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil? Apakah kita harus membaptis orang? Atau apakah kita harus belajar teologi agar kita dapat melakukan amanat itu? Atau apa yang harus kita lakukan agar amanat itu dapat kita kerjakan? Banyak pertanyaan yang akan timbul dalam benak kita. Banyak pertanyaan yang akan timbul ketika kita membaca tentang amanat ini. Apa dan apa yang harus kita lakukan? Adik-adik dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi, anak-anak remaja, kita tak perlu keliling dunia untuk mengerjakan apa yang diamanatkan Tuhan, atau kita tak perlu harus sekolah teologi untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini. Yang dapat kita lakukan ialah menjadi seorang saksi Kristus yang benar, yang dapat kita
lakukan ialah menjadi seorang saksi Kristus yang benar. Artinya, kehidupan kita mencerminkan apa yang kita katakan. Kehidupan kita mencerminkan apa yang kita katakan. Orang Kupang bilang, apa yang lu bilang itu yang lu kerjakan. Apa yang lu omong itu yang lu buat. Jangan lu bilang A, lu omong B. Jangan kotong sebagai pemuda-pemudi Kristen selalu aktif di gereja, menjadi liturgos, menjadi pemain musik. Setiap hari Senin atau hari Rabu atau hari Jumat kita biasa bawa firman, tetapi perilaku kita tidak menunjukkan apa yang kita katakan. Atau biasa kita selalu rajin sekolah minggu, setiap hari Sabtu juga kita selalu rajin pergumulan, tetapi perilaku kita sama seperti mereka, sama seperti anak-anak yang tidak biasa sekolah minggu. Kita selalu bamaki, mulut kita selalu bamaki. Apa yang orang tua bilang, kita bantah. Kaki tangan kita pakai untuk pukul teman. Adik-adik, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali menjadi seorang pemberita, pembawa, menjadi seorang saksi Kristus. Kehidupannya harus mencerminkan apa yang ia katakan. Seperti kutipan seorang pejuang kemanusiaan, dia beragama Hindu, bukan seorang Kristiani. Dia bernama Mahatma Gandhi. Dia bilang begini, cara efektif atau ampuh untuk menginjili orang lain adalah dengan hidup di dalam Injil itu dan menerapkan Injil itu dari awal hingga akhir. Itulah cara bersaksi yang benar, menerapkan Injil itu dalam kehidupan kita dan melakukannya dari awal hingga akhir. Agar apa? Agar ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Orang dapat mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Jadi, sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai remaja, sebagai anak-anak sekolah minggu, mari kita tanya dalam diri kita masing-masing. Tuhan, sudahkah beta menjadi seorang pembawa saksi yang benar? Sudahkah beta menjadi saksi Kristus yang benar? Sudahkah Injil itu ada dalam beta punya diri? Tuhan, sudahkah beta membawa dampak positif bagi orang tua, bagi beta punya teman-teman, bagi beta punya sekeliling? Tuhan, sudahkah beta demikian? Mari adik-adik, rekan-rekan pemuda, kotong tanya dalam kotong punya diri masing-masing. Tuhan, sudahkah beta demikian? Selamat berefleksi, selamat menjadi seorang saksi Kristus yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Kakak Lea Ndun dengan pujiannya. Istimewa bagi
Adik-adik dan rekan-rekan pemuda, kita siapkan akan persembahan syukur kita, dan sambil persembahan kita berikan untuk Tuhan lewat tempat persembahan yang telah kita sediakan. Dan adik-adik taruh uang di sebelah kanan untuk kita berikan persembahan syukur kita. Dan kita angkat pujian yang mengatakan betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersyafaat bersama dan mengakhiri akan persekutuan kita, ibadah kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu, adik-adik semua duduk tenang, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua hal yang terjadi saat ini, terkhususnya untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang telah kami dengar, mari Engkau ajarkan setiap kami sebagai anak-anak sekolah minggu, remaja maupun pemuda, agar kami dapat menjadi saksi Kristus yang benar dalam kehidupan kami. Kami dapat mengatakan ya bila ya dan tidak bila tidak, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga Bapa, sebagai ucapan syukur untuk berkat-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami telah memberikan persembahan syukur kami. Mari Engkau berkati setiap persembahan itu, agar dapat berguna untuk pelayanan-Mu, terkhususnya
untuk pelayanan Silo di tempat ini. Bapa yang merupakan sahabat anak-anak, yang merupakan sahabat kami datang dan kami berdoa. Kami membawa segala pergumulan kehidupan kami. Untuk kami yang bersekolah, untuk kami yang kuliah, untuk kami yang sedang mencari pekerjaan, maupun kami yang sedang bekerja saat ini. Engkau memberkati kami semua. Engkau tahu setiap situasi yang terjadi saat ini. Dengan wabah COVID-19 saat ini, Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami rindu untuk bersekolah, kami rindu untuk kuliah, kami rindu untuk kerja dan mencari pekerjaan seperti semula, Bapa. Oleh sebab itu, Tuhan, mari biarlah semua cepat berlalu sesuai kehendak-Mu, bukan sesuai kehendak kami. Kami datang dan kami berdoa, Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu, adik-adik par maupun pemuda yang sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau berkati setiap obat, makanan yang dikonsumsi, biarlah lewat obat dan makanan itu mereka dapat sembuh. Dan kami mengucap syukur untuk mereka yang berulang tahun pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penambahan satu usia yang Engkau tambahkan untuk mereka. Allah pemilik kehidupan ini, kami datang dan kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Jokowi sampai bawahannya, Engkau memberkati. Terkhususnya Tuhan untuk para perawat, dokter, tim medis yang senantiasa dan selalu setia dalam merawat para hamba-hamba-Mu, para umat-Mu yang terkena virus itu. Engkau berikan kekuatan bagi mereka, Engkau berikan kesehatan bagi mereka, Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan dengan seruan ini semuanya cepat berlalu. Tuhan, pemilik kehidupan ini, pemilik pelayanan ini, kami datang dan berdoa untuk gereja kami, terkhususnya untuk jemaat Silo di tempat ini. Engkau berkati ketiga hamba-Mu yang Engkau izinkan dalam gereja, dalam jemaat ini, setiap kehidupan mereka, pekerjaan pelayanan mereka, Engkau memberkati. Setiap jemaat Tuhan dari Rayan 1 sampai 8, anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemuda, Engkau memberkati mereka semua dengan setiap pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk pelayanan saat ini, Engkau berkati setiap kami. Pemuda-pemudi, KKBP bersama tim yang senantiasa dengan via online, Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau pakai mereka dalam zaman akhir ini. Keimo bersama kalian dalam kehidupan mereka, masa muda mereka, keluarga mereka, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan menutup akan ibadah kami, persekutuan kami. Kami taruh kehidupan kami selanjutnya, seminggu lamanya, dengan segala aktivitas kami, dengan situasi dan kondisi saat ini. Kami taruh semuanya dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tetap tinggal dan senantiasa menyertai kami semua dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3, Shalom.